Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Wisnu Kunchoroaji. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai diabetes mellitus pada bulan Ramadan. Terutama saya akan menjelaskan mengenai apakah semua pasien diabetes mellitus ini boleh berpuasa atau tidak boleh berpuasa. Sebenarnya saya sebagai dokter hanya bisa memberikan anjuran. Jadi masalah pasien mau tetap berpuasa atau tidak itu keputusannya ada di tangan pasien. Gitu. Sebagai dokter, saya hanya menjelaskan mengenai resiko yang bisa terjadi, komplikasi yang bisa muncul, kemudian bagaimana cara mengatasi kalau misalnya muncul keluhan-keluhan kayak gitu. Nah, karena puasa ini bagi orang Muslim pada bulan Ramadan sifatnya wajib, kemudian ini merupakan hubungan yang cuma manusia tersebut yang menjalankan puasa dan Tuhan yang tahu. Jadi tetap kembali lagi kepada pasiennya untuk menentukan, membuat keputusan untuk berpuasa atau tidak. Gitu. Saya hanya memberikan rekomendasi, dan ini salah satu rekomendasinya, apakah boleh berpuasa atau tidak dari sumber yang pernah saya baca. Nah, untuk dari materi yang ada di layar kalian ini, itu saya ambil dari tips berpuasa Ramadan pada berbagai penyakit kronis, karya atau tulisan dari dokter, salah satunya Prof. Imam Subekti, spesialis penyakit dalam. Buku ini sudah cukup lama, keluaran tahun 2006, sekitar 15 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu, maaf. Buku ini memang kalau misalnya dibandingkan dengan keluaran yang baru, uh, sudah terasa outdated ya. Tapi buku ini, terutama tabel ini, menurut saya bisa lebih diterima, bisa lebih mudah dipahami oleh orang awam, kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang terbaru, ada rekomendasi yang terbaru, itu keluaran dari IDF-DAR. IDF itu International Diabetes Federation, jadi Federasi Internasional Diabetes. DAR-nya itu Diabetes and Ramadan. Jadi ini merupakan guideline atau rekomendasi pada pasien diabetes di bulan Ramadan untuk berpuasa, kayak gitu. Di situ sendiri, di IDF-DAR sendiri itu juga ada stratifikasi resiko seperti ini, apakah pasien boleh berpuasa atau tidak, tapi lebih kompleks. Jadi di situ ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan seperti HbA1c, pemeriksaan EGFR, kemudian untuk dari tanya jawabnya lebih kompleks juga, apakah diabetesnya sudah lebih dari 10 tahun atau di bawah 10 tahun, apakah durasi puasanya di bawah 16 jam atau di atas 16 jam, apakah di riwayat puasa sebelumnya ada pengalaman negatif atau tidak, apakah ada riwayat komplikasi seperti hipoglikemi atau tidak, kayak gitu. Jadi saya akan coba buat mengenai rekomendasi dari IDF dari ini di video lain, di kesempatan lain. Gitu. Kita mulai saja. Jadi ini kalau dari tabel ini ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu pasien dengan diabetes mellitus atau DM yang kadar gula darahnya itu terkontrol dengan perencanaan makan dan olahraga saja. Jadi dia DM tapi dengan mengubah gaya hidup, makannya lebih baik, kemudian olahraga lebih banyak, pasiennya gula darahnya terkontrol. Nah, ini pasien boleh berpuasa tanpa masalah apapun dengan tetap memperhatikan pengaturan makan dan aktivitas fisik. Nah, jadi pada saat puasa itu, pola makan berubah, maka metabolisme pasien juga berubah. Kayak gitu. Yang biasanya makan pagi, siang, sama sore, mungkin ini jadinya cuma pagi sama sore. Udah gitu dari pagi sampai sore itu ada jarak 13 jam. Kayak gitu. Nah, selama 13 jam ini, pasien rentan mengalami hipoglikemi. Hipoglikemi adalah keadaan di mana kadar gula darahnya itu di bawah 70 miligram per desiliter. Nah, kalau misalnya muncul hipoglikemi, pasien itu bisa mengalami lemes, pusing, mual, pasiennya juga bisa berkeringat, kayak gitu. Kalau misalnya muncul keluhan-keluhan seperti itu, kemudian dicek gula darahnya di bawah 70, menurut IDF-DAR disarankan untuk langsung berbuka puasa. Kayak gitu. Untuk makanannya sendiri tadi harus diperhatikan, jadi kalau lagi sahur, baiknya makan makanan dengan karbohidrat kompleks. Jadi dengan makan karbohidrat kompleks, pasien akan lebih ngerasa kenyang, kemudian kenaikan gula darahnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kalau kemudian yang kedua, pasien juga harus konsumsi protein yang tinggi.
Kenapa? Karena protein yang tinggi ini juga membuat pasien lebih mudah kenyang, gitu. Jadi kenyangnya lebih lama. Hal yang harus diperhatikan untuk kandungan lemak ya. Jadi untuk minyak itu maksimal 2 sendok teh dalam 1 hari, gitu. Kemudian untuk susu, boleh minum susu, tapi susu rendah lemak. Nah, untuk air, itu disarankan minum air putih 8 gelas sehari, tapi karena ini lagi bulan puasa, disarankan 8 gelasnya itu di antara berbuka sampai sahur, gitu. Tadi ditambah 1 gelas susu boleh, tapi susu rendah lemak. Terus makanan-makanan yang harus dihindari nih, seperti makanan-makanan kopi, teh. Kenapa? Karena kopi sama teh ini ada efek diuretik. Diuretik itu sendiri adalah membuat urin jadi lebih banyak keluar, kayak gitu. Kalau misalnya urinnya lebih banyak keluar, pasiennya bisa lebih rentan dehidrasi, kayak gitu. Nah, uh, ada juga makanan-makanan lain, sebenarnya ini nggak ada di IDF-DAR-nya, tapi kalau misalnya pasiennya ada mah ya jangan makan makanan yang pedas gitu. Atau tadi kopi ya, karena bisa mempengaruhi performa pada saat puasa. Jadinya bisa nggak nyaman pada saat puasa gitu. Nah, untuk kelompok kedua, ini pasien dengan diabetes mellitus yang selain tadi modifikasi gaya hidup, juga butuh obat. Nah, ini ada dua kelompok, kelompok 2A dan 2B. Kelompok 2A itu butuh obat dosis tunggal dan kecil. Misalnya glibenclamid 1 kali 1 tablet sehari diminum pada pagi hari. Nah, kalau misalnya minumnya cuma glibenclamid 1 kali sehari, pasiennya masih boleh berpuasa dengan menggeser obat pagi ke sore saat berbuka puasa. Jadi yang tadinya diminum pada pagi hari, nah, ini jangan diminum pada saat sahur obatnya, glibenclamidnya. Diminumnya pada saat sore pas buka puasa. Lagi-lagi tujuannya untuk mencegah hipoglikemi. Oke, lanjut ya. Untuk kelompok 2B itu pasien yang membutuhkan obat hipoglikemik oral dengan dosis lebih tinggi. Jadi ini misalnya tadi glibenclamidnya itu pagi 2 tablet, sore 1 tablet. Nah, itu pasiennya tetap boleh berpuasa, tapi obatnya digeser. Yang tadi pagi 2 tablet, jadi diminum pada saat sore hari pas berbuka puasa, dan obat yang tadi yang 1 tablet itu diminumnya pada saat sahur gitu dengan dosis setengahnya aja. Gitu. Kalau misalnya dia minum obatnya 3 kali sehari, misalnya kayak metformin gitu, metformin juga punya resiko hipoglikemi, itu diubah dosisnya. Jadi kalau menurut buku ini, pasien boleh berpuasa dengan obat pagi dan siang hari diminum pada saat berbuka. Jadi obat metformin yang biasa diminumnya pada pagi, siang, sama sore ini, obat pagi sama siangnya digabungin, tapi diminumnya pada saat buka puasa. Sedangkan obat yang sore hari diminumnya pada saat sahur, gitu, dengan dosis setengahnya. Kalau misalnya dari IDF-DAR sendiri menyarankan, misalnya ya, tadi metformin nih, 3 kali sehari. Itu yang biasanya dibagi 3, jadi dibagi 2. Sama kayak di sini. Tapi bedanya, dosisnya nggak diturunin. Dosisnya yang pada saat berbuka diminum 2/3 dari dosis total harian. Jadi tadi uh, apa namanya, obat yang pagi sama siangnya diminum di buka puasa, terus obat yang diminum sore hari diminum pada saat sahur. Jadi sepertiganya tadi, sepertiganya diminum pada saat sahur, 2/3 dari dosis obatnya diminum pada saat berbuka. Gitu. Lanjut lagi ya. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 3 ini pasien dengan diabetes mellitus yang selain perencanaan makan dan uh, apa namanya, olahraga juga butuh insulin sama obat. Jadi ini pasiennya udah nggak cuma obat doang, kayak kelompok 2, tapi juga butuh insulin. Kalau misalnya cuma insulin aja dan 1 kali sehari, pasiennya masih boleh puasa, tapi dengan pengawasan ekstra ketat. Kayak gitu. Tadi kalau misalnya udah mulai muncul tuh keluhan-keluhan hipoglikemi, disarankan untuk segera buka puasa. Udah gitu, untuk suntikan insulin ya disarankan untuk digeser ke saat berbuka puasa. Gitu. Nah, untuk yang 3B, itu pasien yang membutuhkan insulin 2 kali sehari atau lebih, misalnya insulin reguler itu yang berarti short acting yang diminumnya setelah diminumnya, maksudnya disuntikannya setelah makan, itu tidak dianjurkan berpuasa karena dianggap kadar gula darahnya itu nggak stabil. Nah, kalau misalnya yang 3C, itu berarti pasien yang membutuhkan selain obat, dia juga insulin, tapi masih dalam kadar 1 kali sehari. Nah, ini pasiennya boleh berpuasa, tapi dengan pengaturan obat hipoglikemik oral kayak di kelompok 2, jadi ada modifikasi-modifikasi
dan insulinnya disuntikan pada saat berbuka. Gitu. Untuk kelompok 3D ini pasien yang membutuhkan selain obat juga butuh insulin, tapi nggak cuma sekali sehari, tapi 2 kali sehari atau lebih. Nah, pasiennya juga ini tidak dianjurkan untuk berpuasa. Oke, jadi secara umum untuk kelompok 1-2 ini nggak ada masalah ya. Kelompok 1 nggak ada masalah sama sekali, boleh dilanjutin gaya hidupnya dengan baik, berpuasa tanpa masalah. Kalau kelompok 2 itu ada modifikasi-modifikasi terutama di obat-obatannya. Tapi masih tetap boleh berpuasa selama obat hipoglikemik oral aja. Nah, yang bermasalah di kelompok 3 nih. Tergantung apakah insulinnya sekali sehari atau lebih dari sekali sehari. Kemudian apakah dengan obat hipoglikemik oral juga atau tidak dengan obat hipoglikemik oral. Maaf ya, belibet nih. Nah, kalau misalnya tadi kelompok 3B dan 3D berarti udah tidak disarankan berpuasa gitu. Nah, gimana sih baiknya kalau misalnya ada penyandang diabetes ingin berpuasa? Baiknya tetap konsultasi ke dokter, dokter yang biasa nanganin, berarti biasanya dokter spesialis penyakit dalam. Karena kalau misalnya udah kelompok 3 nih, udah butuh insulin, pasti ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, itu harus konsultasi 6 sampai 8 minggu sebelum bulan puasa. Diikuti rekomendasi-rekomendasinya, diminta jelasin mengenai resiko-resiko yang bisa muncul. Kayak gitu. Kemudian tadi rekomendasi-rekomendasi makanannya juga bisa diikuti. Nanti saya akan coba buat rekomendasi dari IDF DAR-nya. Semoga kesampaian untuk buat video tersebut. Kalau misalnya saya ada salah ya dalam materi atau mungkin penyebutan atau tadi ada yang belibet, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang mau mengkoreksi atau menambahkan di kolom komentar, boleh banget. Nanti saya akan baca, kemudian akan saya pin. Kalau misalnya informasinya memang menurut saya penting sekali, terima kasih atas perhatiannya, saya undur diri.